wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di podcast edukatif yang membahas berbagai isu menarik seputar pemerintahan, hukum, dan pelayanan publik. Perkenalkan, saya Nadia Amanda dari Universitas Ahmad Dahlan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 23000009027 yang pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator. Akan tetapi saya tidak sendiri nih teman-teman, saya sudah ditemani dua narasumber yang akan berdiskusi pada podcast kali ini. Halo. Nah, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, halo semuanya, perkenalkan saya Tresia Gunutobi dengan NIM 23000009019. Saya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya di sini sebagai narasumber 1. Senang sekali bisa berbagi dan berdiskusi pada podcast kita hari ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Widya Astuti. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 23000009034. Saya di sini sebagai narasumber 2. Semoga diskusi hari ini bisa menambah wawasan kita dan memberikan manfaat bagi para pendengarnya. Amin. Baik, di sini kami bertiga merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2023. Podcast ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik. Pada episode kali ini kami mengangkat tema pelayanan publik di era digital, inovasi, tantangan, dan masa depan hukum administrasi negara. Di zaman sekarang, hampir semua aktivitas sudah beralih ke sistem digital, mulai dari berbelanja, kemudian belajar, hingga mengurus berbagai administrasi pemerintahan, kini dapat dilakukan secara online. Perubahan ini tentu saja membawa banyak kemudahan, akan tetapi di sisi lain menghadirkan tantangan baru, terutama dari aspek hukum, kemudian keamanan data, serta kesiapan pemerintah itu sendiri dan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital. Nah, melalui podcast ini kita akan mengupas nih bagaimana digitalisasi ini mengubah wajah pelayanan publik, inovasi apa saja yang telah diterapkan, kemudian tantangan hukum yang muncul, serta bagaimana masa depan hukum administrasi negara dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Nah, sangat menarik ya topik pembahasan kita hari ini. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai berdiskusi nih. Sebenarnya kalau boleh dijelaskan nih, apa aja sih yang dimaksud dengan digitalisasi pelayanan publik untuk Mbak Teresia? Nah, kalau menurut aku sendiri, digitalisasi pelayanan publik itu adalah perubahan cara pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi, pelayanan yang serba manual sekarang mulai beralih ke sistem yang namanya sistem digital. Nah, itu misalnya seperti apa itu Mbak Teresia? Nah, misalnya kayak kita membuat surat izin kan, izin usaha. Dulu kita harus ke kantor terus mengantri berlama-lama, terus mengisi formulir satu persatu. Nah, sekarang kita cukup membuka website atau aplikasi dan mengunggah dokumen lalu tinggal menunggu prosesnya. Nah, itu lebih praktis dan menghemat waktu dan biaya tentunya. Oke, jadi itu benar-benar sangat mempermudah masyarakat benar. juga ya, benar. Untuk Mbak Widya sendiri bagaimana Mbak? Oke, kalau saya sendiri setuju nih sama pendapatnya Mbak Teresia. Jadi di dalam dunia administrasi negara, konsep ini tuh biasanya disebut dengan government gitu. Oke, itu sistemnya seperti apa Mbak kalau boleh tahu? Oke, sistem e-government itu sebenarnya bukan hanya tentang aplikasi saja ya, tetapi itu tuh bagaimana pemerintah menggunakan teknologi supaya pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar online saja, tetapi juga untuk memperbaiki sistem kerjanya. Oke, baik, berarti digitalisasi ini bukan cuman untuk mengikuti perkembangan zaman saja, tapi memang untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Betul seperti itu Mbak Teresia? Iya, betul banget. Bahkan kayak dalam e-government itu ada beberapa bentuk pelayanan. Oke.
Misalnya kayak e-government to citizenship atau G2C, yaitu pelayanan langsung kepada masyarakat. Terus ada juga namanya government to business atau G2B, yaitu pelayanan yang berlaku kepada pelaku usaha. Kemudian ada government to government atau G2G yang menghubungkan antar instansi pemerintah supaya data tuh bisa saling terintegrasi. Misalnya kalau semua instansi sudah terhubung, nah masyarakat juga lebih mudah dan tidak perlu mengurus dokumen berkali-kali. Baik, jadi cukup mempermudah Iya, juga ya. benar. Untuk Mbak Widya? Nah, itu tuh yang disebutkan oleh Mbak Teresia itu adalah salah satu manfaat yang paling terasa untuk kita gitu ya. Baik. Jadi bayangkan saja kalau semisalnya data kependudukan, perpajakan, dan perizinan sudah saling terhubung, itu tuh menjadikan pelayanan jadi lebih cepat dan selain itu juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam administrasi. Baik, jadi sangat mempermudah sekali ya teman-teman. Iya, betul banget. Jadi kalau melihat nih di negara-negara lain, apakah ada salah satu contoh yang sudah berhasil untuk menerapkan sistem seperti ini? Ada Mbak Nadia, jadi sudah cukup banyak negara yang menerapkan sistem tersebut. Salah satunya itu di negara Estonia. Baik, di sana seperti apa Mbak? Bisa dijadikan contoh itu seperti apa? Oke, negara Estonia itu dijadikan contoh karena memang hampir seluruh pelayanan pemerintahannya itu sudah menggunakan berbasis digital. Oke. Jadi mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan, perpajakan, sampai identitas digital pun semuanya sudah terintegrasikan di sana. Jadi warga-warga di sana itu sudah benar-benar dimudahkan oleh sistem ini. Baik, oke. Terus selanjutnya Mbak Teresia? Nah, kalau dari Mbak Widya kan dari negara Estonia Iya. ya. Nah, kalau menurut aku sendiri itu ada 2 negara, yang mana ada juga dari negara Singapura dengan program Smart Nation. Oke, itu pemerintahnya seperti apa itu Mbak Nah, memanfaatkannya? Nah, untuk pemerintahnya itu memanfaatkan teknologi itu hampir di semua bidang Mbak Nadia. Misalnya di transportasi, kesehatan, pendidikan, sampai pelayanan administrasi. Nah, kalau di Korea Selatan itu juga menarik nih, karena mereka tidak hanya fokus pada pelayanan digital aja, tapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dalam platform digital. Jadi masyarakat tuh bisa memberikan masukan secara langsung seperti itu. Jadi sudah dari berbagai bidang ya Iya, sudah betul. diterapkan. Baik, wah ternyata teknologi ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri ya, benar Mbak Widya? Betul sekali, tapi ya Mbak Nadia, meskipun itu sudah diberikan kemudahan, tapi tentunya pasti ada tantangan-tantangan yang tidak bisa kita abaikan dari sistem tersebut. Nah, ini yang menarik nih Mbak. Menurut teman-teman nih, tantangan terbesar dari digitalisasi pelayanan publik itu seperti apa sih kira-kira? Nah, kalau menurut aku ya, yang pertama itu adalah perlindungan data pribadi. Nah, jadi karena sekarang tuh hampir semua data tuh masyarakat tersimpan secara digital nih. Jadi kalau sistem keamanannya kurang baik, tentu akan terjadi resiko kebocoran data. Nah, makanya pemerintah tuh harus benar-benar menjaga keamanan informasi dari masyarakat itu sendiri. Baik. Tuh. Oke. Saya juga setuju banget dengan Mbak Teresia gitu kan. Jadi selain itu juga ada yang namanya ancaman siber seperti itu. Jadi sekarang tuh serangan hacker tidak hanya menyasar pada perusahaan-perusahaan swasta saja, tetapi juga bisa ke lembaga pemerintahan, Mbak Nadia. Jadi kalau sampai sistem pelayanan publik ini diretas, dampaknya bisa sangat besar gitu. Tidak hanya pelayanannya saja yang terganggu, tetapi juga masyarakat juga dirugikan. Sangat-sangat dirugikan pastinya ya. Iya, betul banget. Jadi dari berbagai pandangan yang sudah disampaikan oleh Mbak Widya dan Mbak Teresia, ternyata teknologi ini memang membawa kemudahan teman-teman, tetapi juga sangat membutuhkan tanggung jawab yang lumayan besar ya. Iya, benar banget. Tapi ada lagi nih, kalian jangan lupa satu tantangan yang penting juga, yang mana kesenjangan digital. Nah, masih banyak masyarakat tuh kayak di daerah yang terpencil atau yang kayak susah dengan akses terbatas tuh, akses internetnya tuh masih kayak terbatas gitu kan. Nah, terus belum ada lagi sebagian masyarakat, terutama kayak misalnya lansia atau yang umurnya udah tua kayak gitu. Nah, itu belum terbiasa menggunakan aplikasi digital ini. Jadi kalau semua layanan dipindahin ke online, nah misalnya tanpa solusi yang tepat juga, kayak justru masyarakat tuh sebagian juga mengalami kesulitan gitu. Baik, untuk Mbak Widya? Nah, makanya itu
digitalisasi ini tuh harus tetap inklusif, Mbak Nadia. Nah, maksud inklusif di sini seperti apa ini, Mbak? Nah, inklusif yang dimaksudnya itu yaitu di mana pemerintah itu harus perlu menyediakan nih pendampingan, edukasi digital, bahkan alternatif pelayanan bagi masyarakat yang belum bisa mengakses layanan online. Karena tujuan dari pelayanan publik ini adalah untuk melayani semua orang. Jadi bukan hanya untuk mereka yang sudah dapat mengakses teknologi seperti itu. Oke, setuju sekali ya. Jadi harus tetap didampingin seperti itu ya. Kalau kita bicara tentang inovasi pelayanan publik, apakah inovasi itu selalu tentang aplikasi baru? Belum tentu, Mbak Nadia. Jadi inovasi itu bisa juga berupa dari penyederhanaan prosedur, mempercepat proses pelayanan, membangun pelayanan terpadu satu pintu, atau memperbaiki koordinasi antar instansi, Mbak Nadia. Jadi inovasi ini tuh bukan hanya soal tentang teknologi saja, tetapi juga soal cara kerja yang lebih efektif lagi. Oke. Betul banget, aku setuju banget sama pendapat Mbak Widya. Karena tujuan akhirnya tuh bakalan tetap sama, yakni memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan memuaskan bagi masyarakat. Nah, kalau masyarakat merasa pelayanannya mudah dan pemerintah juga bekerjanya lebih efisien, berarti inovasi tersebut berhasil. Oke, baik. Jadi menarik sekali ya pembahasan benar. kita hari ini. Dari diskusi bersama Teresia, kemudian Widya, kita belajar bahwa transformasi pelayanan publik ini melalui digitalisasi memberikan banyak manfaat nih teman-teman. Mulai dari pelayanan yang lebih cepat, kemudian efisien, hingga transparan. Nah, namun keberhasilannya juga harus diimbangi dengan pelindungan data pribadi, keamanan cyber, pemerataan akses teknologi, serta regulasi hukum yang mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih banyak kepada Teresia dan Widya atas diskusinya. Terima kasih juga Nadia, semoga pembahasan kita hari ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih juga sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita semua semakin bisa nih memahami pentingnya pelayanan publik yang inovatif dan berpihak kepada masyarakat. Oke, saya Nadia Amanda bersama Teresia dan Widya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap kritis, dan semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.